Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octaviani dengan NIM 208230116. Di sini saya akan menyampaikan sinopsis buku Metodologi Studi Islam oleh Profesor Dr. Haji Abudinata. Buku Metodologi Studi Islam oleh Profesor Dr. Haji Abudinata ini membahas metodologi studi Islam dengan penekanan pada misi ajaran Islam, posisi Islam di antara agama-agama di dunia, metodologi pemahaman Islam, telaah konstruksi teori dalam penelitian agama, teori-teori penelitian agama, dan model penelitian filsafat dan sejarah Islam. Dalam konteks ini, penulis menjelaskan bahwa studi Islam tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memerlukan pendekatan yang kritis, metodologis, dan historis. Yang pertama, misi ajaran Islam. Profesor Abudinata menekankan bahwa misi ajaran Islam adalah untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan. Penulis menguraikan pentingnya memahami ajaran Islam secara komprehensif, tidak hanya melalui lens normatif, tetapi juga melalui analisis kritis terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, posisi Islam di antara agama-agama. Pada bab ini menjelaskan posisi unik Islam sebagai agama terakhir yang mengakui dan melengkapi ajaran agama sebelumnya. Penulis menekankan pentingnya pengakuan terhadap wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya eksklusif, tetapi juga inklusif, menciptakan dasar bagi dialog antar agama. Yang ketiga, metodologi pemahaman Islam. Penulis membahas perlunya pendekatan yang beragam dalam memahami Islam. Ini mencakup studi dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, pengamatan terhadap kenyataan sosial, dan pemahaman historis. Pendekatan integral ini diharapkan dapat menghindarkan pemahaman parsial yang dapat mengarah pada misi interpretasi. Lalu yang keempat, konstruksi teori dalam penelitian agama. Teori dianggap sebagai alat penting dalam penelitian untuk memahami hubungan antara gejala keagamaan. Penulis menyarankan agar teori tidak hanya berbasis pada data, tapi juga mengintegrasikan aspek normatif dan spiritual dari agama. Yang kelima, teori-teori dalam penelitian agama. Penelitian agama harus menggunakan metode ilmiah untuk memberikan gambaran objektif tentang fenomena keagamaan. Ini termasuk analisis sosiologis dan normatif yang mendalam, sehingga penelitian bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan agama. Yang keenam, model penelitian filsafat dan sejarah Islam. Bab ini menguraikan tantangan dalam penelitian filsafat Islam dan pentingnya memahami sejarah Islam. Penelitian sejarah dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi umat Islam, serta mendorong perbaikan dan pembaruan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini membahas secara komprehensif mengenai metodologi dalam studi Islam, dimulai dengan penjelasan misi ajaran Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap ajaran ini melalui argumen rasional dan budaya. Penulis menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam berdasarkan prinsip perdamaian dan persaudaraan. Buku ini juga mengkaji posisi Islam di antara agama-agama lain, menunjukkan bahwa Islam sebagai agama terakhir melengkapi ajaran sebelumnya dan mendorong perdamaian antar umat beragama. Dalam konteks metodologi, penulis membahas pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami Islam dengan menekankan perlunya mempelajari kitab suci Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh.
Selanjutnya, buku ini menjelaskan metode pemahaman Islam dari berbagai dimensi, termasuk aspek historis, sosiologis, dan empiris, serta pentingnya teori dalam penelitian agama. Penulis mengajukan model penelitian filsafat dan sejarah Islam sebagai cara untuk memahami dinamika dan kontribusi Islam dalam konteks sosial dan budaya. Secara keseluruhan, buku ini menjadi panduan bagi para peneliti dan pembaca yang ingin memahami Islam secara mendalam, dengan menekankan pentingnya analisis kritis dan objektif dalam studi keislaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.